COVID-19 ini hanya pemicunya saja. Jadi sebenarnya yang mendasari semuanya itu adalah gagalnya di dalam membangun hubungan tersebut. Jadi COVID-19 ini hanya pemicunya saja. Ketemu lagi dalam acara Change bersama saya Pendeta Yusuf Suranta Purba. Tema yang kita angkat hari ini dalam diskusi kita adalah dampak COVID-19 terhadap keutuhan rumah tangga. Ini topik yang sangat menarik, karena itu kita juga menghadirkan narasumber yang menarik. Seorang wakil gembala jemaat dari Gereja Bethel Indonesia, jemaat Miracle Service CK5 yang ada di Bintaro. Beliau juga adalah wakil ketua Departemen Pemuda dan Anak Gereja Bethel Indonesia yang ada di Provinsi Banten. Langsung saja kita sapa narasumber kita yang luar biasa, Bapak Pendeta Yono Aris Silitonga. Shalom Pak Yono. Shalom. Apa kabar Pak Yono? Baik Pak. Baik ya. Nggak luar biasa ya? Luar biasa selalu. Iya ya, selama ini kan kita itu kalau ditanya apa kabar luar biasa, gitu ya. Ya. Pakai yes. Ya. Apalagi ditambah 1 2 3. Oh iya. Mantap. Wah, main scan. Baik, Yono, saya lihat tambah seger ya, Ya, Pak Yono ya. Iya. Karena Lebih putih kayaknya. Iya Pak. Jadi memang karena dampak daripada lockdown Pak. Jadi kebanyakan makan biskuit kongguan. Jadi ramai, jadi seger Pak. Apa hubungannya ya Pak Yono? Ya makanya nggak nyambung juga sih. Nggak Pak. nyambung ya. Mungkin lebih nyambung dengan ini kali ya. WFH itu, work from home. Jadi Pak Yono ini jadi kelihatan lebih putih. Iya. Ya kan? Iya Pak. Ngelihatnya jadi lebih segar fresh, juga ya. Sama Ya. Pak Yusuf juga. Oh Kelihatan iya. lebih fresh ya. Dari kecil Pak saya memang kalau dilihat itu langsung fresh. Iya. Iya. Baik Pak Yono. Ya. Langsung saja nih Pak Yono. Kita kepada materi kita yang kita diskusikan hari ini ya. Pak Yono, gini Pak Yono. Beberapa hari yang lalu, kalau nggak salah 3 hari yang lalu, itu saya sempat berteleponan sama seorang teman hamba Tuhan, dan kami tuh bicara tentang dampak COVID-19 terhadap keutuhan rumah tangga. Nah, dalam komunikasi kami itu ternyata teman saya ini sampaikan perceraian dalam rumah tangga itu meningkat loh Pak Yono. Nah, gimana Pak Yono? Benar nggak nih? Ya. Atau Bapak punya data atau mungkin yang bisa disampaikan kepada para penonton di acara Change ini, silakan Pak Yono. Jadi memang ada sebuah link dari Kompas yang mengatakan Link sebuah Kompas ya? Bahwa memang angka perceraian itu memang meningkat. Tapi ini terjadi di sebuah kota namanya Wuhan. Di kota Wuhan ya? Ya, terjadi tempat pertama kali COVID-19 ini ya terjadi ya. Kira-kira ada sekitar 300 pasangan yang mengajukan perceraian di masa-masa pandemi. Oh, 300 ya, dari oke. Waduh, serem juga ya. 300 pasangan ya? Ya, yang mengajukan. Yang mengajukan perceraian. Ya. Oke. Nah, Pak Yono, kalau tadi Bapak sampaikan memang benar bahwa terjadi peningkatan perceraian dalam rumah tangga di saat pandemi virus corona ini. Kira-kira nih Pak Yono, penyebabnya apa? Karena saya jadi aneh gitu loh. Anehnya gini, waktu belum terjadi COVID kan, suami kerja, istri kerja, pulang malam langsung tidur, waktu berduaan tidak ada. Nah, yang ditunggu-tunggu itu kan adalah waktu bersama-sama ya kan, waktu berduaan lebih panjang gitu kan. Makanya waktu libur, waduh senang banget tuh kan gitu kan. Nah, di COVID ini kan pemerintah terapkan WFH, work from home gitu kan. Nah, 24 jam sehari sama istri dan suami, harusnya kan malah meningkat dong keharmonisan. Ini kok malah perceraian malah meningkat? Gimana nih Pak Yono melihatnya nih? Ya, seharusnya memang dengan adanya kita at home suami istri itu semakin harmonis. Itu seharusnya dia. Demikian. Seharusnya. Ya, tetapi memang seperti tadi Pak Yusuf tanyakan, justru terjadi
angka perceraian yang tadi yang kita sudah tunjukkan buktinya bahwa memang media yang mengatakan itu memang benar. Tapi kalau kita melihat di sini, ini adalah karena gagalnya membangun sebuah hubungan. Oke, jadi penyebabnya kegagalan membangun sebuah hubungan ya. Jadi karena kegagalan bangun hubungan itu peningkatan perceraian meningkat gitu ya? Iya. Oke, berarti menurut Pak Yono bukan karena COVID dong? COVID-19 ini hanya pemicunya saja. Oh. Jadi sebenarnya yang mendasari semuanya itu adalah gagalnya di dalam membangun hubungan tersebut. Jadi COVID-19 ini hanya pemicunya saja. Oke. COVID-19 ini hanya pemicu. Sebenarnya penyebabnya tadi Bapak sampaikan adalah kegagalan membangun sebuah hubungan. Nah, para penonton acara Change ya, jangan menjadikan COVID-19 jadi alasan untuk perceraian. Sebenarnya tadi Pak Yono sampaikan bahwa kegagalan kita bangun sebuah hubungan. Pak Yono, saya itu pernah baca sebuah tulisan, di situ diungkap data ya. Ternyata 85% katanya ya di data itu keberhasilan orang dalam segala bidang kehidupan termasuk bangun rumah tangga ya, itu karena kemampuannya membangun sebuah hubungan. Ya. 85% gitu ya. Artinya 15% yang lainnya ditentukan faktor-faktor yang lain seperti mungkin pendidikan dan lain sebagainya macamnya, skill dan lain sebagainya macamnya. Jadi memang penting sekali ya Pak Yono ya, kita ini memperhatikan bagaimana kita bangun hubungan. Hubungan itu harus bertumbuh, betul nggak? Setuju ya Pak Yono? Ya, harus Pak. Dan memang hubungan itu sangat penting. Jadi yang tadi Pak Yusuf sampaikan bahwa orang-orang yang 85% itu sebenarnya karena membangun hubungan. Bahkan orang-orang yang berhasil, orang-orang yang saat ini orang-orang yang luar biasa, itu sebenarnya bukan karena faktor daripada pendidikan atau kepintaran, kecerdasan mereka. Sesungguhnya 85% tadi itu disebabkan karena faktor sebuah hubungan yang baik. Makanya mereka sampai pada tingkat keberhasilan seperti itu. Sama seperti tadi dalam keluarga demikian. Yang paling terpenting adalah bagaimana membangun sebuah hubungan yang sehat antara suami dan istri. Sehingga hubungan itu bertumbuh ya? Bertumbuh dan menjadi harmonis. Jadi pertumbuhan sebuah hubungan itu ditentukan dari kepintaran atau kecerdasan seseorang membangun hubungan. Membangun hubungan. Gitu ya Pak Yono ya? Gimana Pak Yono? Bangun hubungan dengan istri ini mantap kali ya? Justru kalau saya sendiri pengalaman dalam keluarga saya, justru dalam pandemi saat ini justru keluarga semakin harmonis, semakin luar biasa. Ini berarti Pak Yono ini luar biasa dalam bangun hubungan ya? Iya. Karena penting Pak. Jadi memang betapa kita menyadari bahwa hubungan itu adalah sesuatu yang harus kita bangun sehingga mengantarkan kita sampai kepada tujuan dan rencana Tuhan. Waduh, luar biasa ya. Sampai Tuhan Yesus datang dari sorga ke bumi ini untuk sebuah hubungan. Sebuah hubungan. Oke. Bahkan manusia pertama pun Tuhan ingin menjalin sebuah hubungan. Makanya manusia pertama mendengar derap langkah kaki Tuhan. Karena Tuhan ingin sebuah hubungan. Sebuah hubungan. Nah, oke Pak Yono. Kalau tadi Bapak bilang pandemi virus corona ini hanya pemicu ya, bukan penyebab dari tingginya atau meningkatnya angka perceraian dalam rumah tangga. Nah kira-kira Pak Yono, apa sih penyebab hubungan itu nggak bertumbuh atau hubungan itu gagal Pak Yono? Apa penyebabnya kira-kira menurut Pak Yono? Kalau saya melihat itu dikarenakan kita selalu kecenderungan melihat kesalahan dari pasangan kita, melihat hal-hal yang tidak baiknya, melihat hal-hal yang negatifnya. Jadi bukan karena pandemi ini, bukan karena COVID-19 ini, tetapi sebenarnya melihat hal yang tidak baik. Jadi sama seperti ilustrasi seperti gigi berlubang Pak. Gigi berlubang. Ya, jadi sebenarnya pada saat saya minum es nih. Pak, minum es. Pemirsa ini menarik nih, gigi berlubang gimana Pak Yono? Jadi pada saat saya minum es Pak, gigi saya pasti bereaksi sakit. Minum es gigi sakit pasti sakit, gigi berlubang pasti sakit.
Tetapi yang jadi persoalannya bukan karena esnya, Pak. Bukan karena Sebenarnya es. karena gigi berlubangnya. Gigi berlubangnya ya. Itu ya, bukan kita menyalahkan esnya, Esnya. Pak. Iya, makanya Nah. kafe ini esnya lagi tidak ada, Pak. Jadi yang salah itu gigi berlubangnya, Pak. Oke. Jadi yang salah Gigi berlubangnya. bukan esnya. Nah, Bukan esnya. kecenderungan daripada Hah? pasangan mengapa bisa terjadi Hah? seperti tadi itu, Pak, karena melihat yang Permasalahan selalu di pasangan. iya. Padahal Yang- masalahnya bukan di pasangan, bukan. di diri sendiri. Diri sendiri. Gitu ya. Jadi kalau kita minum es supaya nggak sakit ketika kita minum, tambal giginya. Ya, evaluasi diri kita, koreksi segala sesuatu, kedamaian, Oke, hubungan yang oke. baik dimulai dari diri kita, Pak. Iya, Jadi iya, bukan iya. dari orang lain, sama seperti kisah Kain dan Habel. Kain dan Habel. Ya, Kain dan Oh. Habel sebenarnya mereka tidak punya sesuatu yang menyakiti. Habel tidak mempunyai sebuah kejadian yang menyakiti Kain. Tetapi Oke. mengapa Kain membenci daripada Habel? Ha-ha. Karena tadi kecenderungan melihat yang salah. Kain melihat sesuatu yang negatif di Habel, padahal tidak punya sebuah hubungan. Iya, iya. Padahal Mereka seperti padahal itu. Habel nggak bikin apa-apa tidak ya. bikin apa-apa, tapi Kain sakit hati. Kenapa Kain sakit hati? Bingung ya. Karena Masalahnya tadi di ya, ketika Kain. gagalnya membangun Iya, jadi hubungan dalam diri sendiri. para pendengar Ceng, perhatikan gitu ya. Sering sekali kita itu berpikir orang lain yang salah, orang lain yang salah. Padahal sebenarnya permasalahannya ada di dalam diri kita, ya. Nah, oke, Pak Yono. Yang terakhir nih, Pak Yono, sebelum kita tutup. Kalau tadi Bapak bilang penyebabnya adalah selalu melihat akar masalah di orang lain, di pasangan. Nah, kira-kira nih gimana Pak Yono penyelesaiannya nih Pak Yono? Ya. Kira-kira apa yang harus dilakukan oleh pendengar Ceng sini supaya hubungannya baik kan gitu kan? Gitu ya Pak Yono? Iya. Gimana Pak Yono? Silakan Pak Yono. Kalau kita ingin membangun sebuah hubungan yang baik, yaitu Ha? belajar kita melihat yang baiknya dari pasangan kita. Belajar lihat baiknya dari Lihat pasangan. dari pasangan dan membangun hubungan yang baik itu dari pikiran kita terlebih dahulu. Ha. Bagaimana kita tidak melihat kesalahan dari pasangan. Pasangan. Jadi kalau selama ini kayak Pak Yono pakai kacamata ada minnya itu, Iya. ya diganti yang jadi positif ya. Betul Jadi sekali. ngelihat pasangan itu yang baik-baiknya Yang saja. baik-baik. Tapi yang paling penting menurut saya tadi karena Pak Yono bilang penyebabnya seperti gigi berlubang tadi, tambal giginya yang berlubang, saya pikir ya Pak Yono kita stop kali ya untuk melihat permasalahan di pasangan gitu ya Pak Yono ya. Ya, setuju. Stop melihat persoalan atau permasalahan di pasangan. Coba kita melihat ke dalam diri, perbaikin diri, gitu ya, Ya, Pak Yono. ya. Gimana Pak Yono? Ya, Ada setuju. pengalaman nggak nih Pak Yono? Ya, jadi kalau kita melihat memang tidak mudah membangun sebuah hubungan terlebih lagi dalam keluarga. Oh Tetapi iya, yang terpenting betul. adalah bagaimana dari diri kita sendiri melihat kitanya berubah, kita melihat sudut pandang kita berubah. Betul. Kalau kita berubah, pasangan pasti berubah. Ya, Setuju ya Pak Yono? diawali dari diri kita. Pak. Kalau kita nggak berubah, pasangan susah berubah Ya, juga kali ya. betul sekali. Kita tuntut orang berubah, yang paling penting kitanya yang berubah. Ya. Oke, baik Pak Yono, terima kasih buat waktunya. Para penonton Change, acara kita sampai di sini. Nanti kita ketemu dalam tema-tema yang berikutnya yang saya percaya memberkati setiap kita. Saya Pendeta Yusuf Suranta Purba dan narasumber yang hadir hari ini Saya Pendeta Yono Aris Silitonga. undur diri. Tuhan Yesus memberkati. Semangat.